Hari itu, toko emas Mahkota Permata terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan kilau emas dari setiap etalase kaca yang berjajar rapi di dalam ruangan. Kalung berlian, cincin batu safir, dan gelang emas putih tertata sempurna, seolah sengaja dipamerkan untuk memikat siapa saja yang masuk. Aroma parfum mahal para pelanggan bercampur dengan dinginnya pendingin ruangan, menciptakan suasana mewah yang membuat siapapun merasa sedang berada di tempat eksklusif. Di balik meja kasir berdiri Roni, penjaga toko yang sudah bekerja hampir 5 tahun di sana. Penampilannya selalu rapi, rambutnya disisir licin, kemejanya tidak pernah kusut, dan senyumnya selalu mengembang ketika melihat pelanggan yang datang dengan pakaian mahal atau tas bermerek. Ia hafal betul cara membedakan orang kaya dan orang biasa hanya dari penampilan sekilas. Setidaknya, begitulah yang ia yakini selama ini. Roni sangat menikmati pekerjaannya ketika melayani pelanggan kaya. Menurutnya, orang-orang seperti itulah yang membawa keuntungan besar bagi toko. Ia percaya waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang hanya melihat-lihat. Karena itu, tanpa sadar ia mulai membentuk kebiasaan buruk, menilai seseorang sebelum mengenalnya. Pagi itu, seorang wanita muda masuk dengan gaun elegan dan sepatu hak tinggi mengkilap. Begitu melihatnya, wajah Roni langsung berubah ramah. "Selamat datang, Bu. Silahkan lihat-lihat koleksi terbaru kami," ucapnya dengan sopan sambil sedikit membungkuk. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menunjuk sebuah gelang berlian di etalase. Roni dengan cekatan mengambilkan sarung tangan khusus sebelum membuka kaca display. Gerakannya begitu hati-hati, seolah sedang memegang barang museum yang sangat berharga. "Cantik sekali," kata wanita itu. "Cocok sekali untuk Ibu," jawab Roni cepat. Beberapa menit kemudian, wanita tersebut membeli gelang seharga puluhan juta rupiah. Setelah transaksi selesai, Roni semakin bersemangat. Hari itu menurutnya akan menjadi hari yang menguntungkan. Namun suasana mulai berubah ketika pintu toko terbuka perlahan dan seorang pria tua masuk ke dalam. Pria itu tampak sangat sederhana. Jaketnya berwarna coklat kusam dengan bagian lengan yang sedikit pudar. Celana kain yang dipakainya terlihat sudah lama digunakan, sementara sandal kulit di kakinya tampak usang. Rambutnya dipenuhi uban dan wajahnya menunjukkan garis-garis usia yang tidak sedikit. Roni hanya melirik sekilas sebelum kembali merapikan nota penjualan di meja kasir. Tidak ada senyum ramah seperti tadi, tidak ada sapaan hangat. Dalam hati ia langsung menyimpulkan satu hal. Paling juga cuma numpang lihat. Pria tua itu berjalan perlahan mendekati etalase cincin berlian. Tatapannya tenang, memperhatikan satu persatu koleksi yang dipajang di balik kaca bening. Ia terlihat menikmati setiap detailnya, tanpa terburu-buru. Salah satu pegawai lain sempat hendak mendekat, tetapi Roni memberi isyarat kecil dengan matanya, seolah mengatakan tidak perlu melayani terlalu serius. Pria tua itu akhirnya berhenti di depan etalase utama. Di sana terpajang sebuah cincin berlian besar dengan desain eksklusif yang menjadi koleksi paling mahal bulan itu. "Permisi," katanya pelan. Roni mendesah tipis sebelum berjalan mendekat. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanyanya datar. Pria tua itu menunjuk cincin berlian tersebut. "Saya ingin melihat yang itu." Roni sempat terdiam sepersekian detik. Ia memandang pria itu dari atas sampai bawah. Jaket lusuh, sandal lama, penampilan sederhana. Semua itu membuatnya sulit percaya. Pria tersebut benar-benar tertarik membeli cincin mahal. "Yang ini, Pak?" tanyanya sambil memastikan ulang. "Iya." Roni membuka etalase dengan malas. Berbeda jauh dengan caranya melayani pelanggan sebelumnya. Tidak ada sarung tangan khusus, tidak ada penjelasan antusias. Ia hanya meletakkan kotak cincin itu di atas meja kaca. "Harganya 380 juta, katanya cepat. Nada bicaranya terdengar seperti peringatan. Pria tua itu kembali mengangguk kecil. Ia lalu mengangkat cincin itu perlahan, memperhatikan pantulan cahayanya. "Pengerjaannya cukup haus," katanya. Roni mulai merasa aneh. Tidak banyak pelanggan biasa yang memahami detail berlian seperti itu.
Tetapi pikirannya segera menepis rasa heran tersebut. Mungkin cuma sok tahu. Beberapa pelanggan lain mulai melirik ke arah pria tua itu. Ada yang berbisik kecil sambil tersenyum tipis melihat penampilannya yang kontras dengan kemewahan toko. Roni merasa situasi itu sedikit mengganggu citra toko. Ia takut pelanggan-pelanggan kaya merasa tidak nyaman melihat seseorang yang menurutnya tidak sekelas berada di sana terlalu lama. Kalau Bapak hanya ingin lihat-lihat, mungkin bisa melihat koleksi yang di sebelah sana saja, katanya, sambil menunjuk etalase emas biasa. Pria tua itu menoleh pelan. Maksudnya, yang itu lebih sesuai. Kalimat itu terdengar halus, tetapi maknanya jelas merendahkan. Untuk beberapa detik suasana menjadi hening. Salah satu pegawai perempuan yang mendengar ucapan Roni tampak tidak nyaman, tetapi ia memilih diam. Pria tua itu tidak marah, ia hanya tersenyum kecil. Saya hanya ingin melihat cincin ini, katanya tenang. Roni mulai kehilangan kesabaran. Dalam pikirannya, pria itu hanya membuang waktu. Ia bahkan sudah membayangkan pelanggan kaya lain yang mungkin masuk dan perlu dilayani lebih cepat. Begini, Pak, katanya, sambil menahan nada kesal. Barang ini memang khusus untuk pelanggan serius. Pria tua itu menatap Roni cukup lama. Tatapannya tidak tajam, tetapi entah mengapa membuat Roni sedikit gugup. Menurutmu, saya tidak serius? Tanyanya perlahan. Roni tertawa kecil. Bukan begitu, Pak. Saya hanya menjelaskan. Padahal jelas sekali ia sedang meremehkan pria di depannya. Pria tua itu lalu meletakkan kembali cincin tersebut dengan hati-hati ke dalam kotaknya. Gerakannya sangat tenang. Berbeda dengan Roni yang mulai gelisah karena merasa percakapan itu terlalu lama. Setelah itu, pria tua tersebut kembali melihat sekeliling toko. Matanya memperhatikan etalase demi etalase. Juga cara para pegawai melayani pelanggan lain. Pria tua itu masih berdiri di depan etalase berlian utama ketika Roni mulai menunjukkan raut wajah tidak sabar. Di tangannya, kotak cincin yang tadi dibuka kini sudah ditutup kembali dengan gerakan seadanya. Tidak ada keramahan, tidak ada usaha membuat pelanggan merasa dihargai. Yang ada hanya tatapan meremehkan yang semakin jelas terlihat. Bagi Roni, toko emas seperti mahkota permata adalah tempat bagi orang-orang berkelas. Ia selalu percaya bahwa penampilan mencerminkan isi dompet seseorang. Karena itulah, melihat pria tua berjaket lusuh berdiri di area koleksi premium membuatnya merasa terganggu. Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan situasi itu diam-diam. Seorang ibu paruh baya yang sedang memilih gelang bahkan beberapa kali melirik ke arah pria tua tersebut, lalu berbisik kecil kepada temannya. Roni menyadari perhatian itu dan justru merasa semakin yakin bahwa ia harus segera mengalihkan pria sederhana tersebut dari area utama toko. Jadi, Bapak mau beli atau tidak? Tanya Roni akhirnya. Nada suaranya terdengar dingin. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia kembali melihat cincin berlian di dalam kotak kaca. Tatapannya tenang, seolah tidak terganggu sedikit pun oleh perubahan sikap Roni. Saya masih melihat-lihat. Jawabnya pelan. Roni menghela napas tipis dengan sengaja. Cukup keras agar terdengar. Dan, tanpa disadari siapapun, senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Senyum yang sulit ditebak artinya. Kalau hanya melihat-lihat, jangan terlalu lama memegang barangnya, Pak. Ini koleksi eksklusif. Ucapan itu membuat salah satu pegawai perempuan di dekat kasir menoleh cepat. Ia tampak tidak nyaman mendengar nada bicara Roni, tetapi tetap memilih diam karena tidak ingin ikut campur. Pria tua itu mengangguk kecil. Tentu, katanya singkat. Namun jawaban tenang itu justru membuat Roni semakin kesal. Ia berharap pria tersebut merasa malu lalu pergi sendiri. Sayangnya, pria tua itu tetap berdiri dengan sikap santai. Bapak pernah beli berlian sebelumnya? Tanya Roni tiba-tiba. Pertanyaan itu terdengar seperti basa-basi, tetapi sebenarnya penuh sindiran. Pria tua itu menoleh perlahan. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa, saya hanya khawatir Bapak salah pegang. Harga berlian seperti ini mahal sekali. Roni sengaja menekankan kata mahal sambil tersenyum tipis. Beberapa pelanggan lain mulai mendengarkan. Ada yang terlihat menahan senyum kecil. Situasi itu membuat Roni merasa berada di atas angin.
Pria tua tersebut kembali memandang cincin di depannya. "Saya tahu nilainya," katanya tenang. "Nilainya bukan main-main, Pak. 380 juta, belum pajak." Kali ini nada suara Roni terdengar lebih tinggi, seolah sengaja ingin semua orang mendengarnya. Seorang pria muda yang sedang memilih kalung bahkan tertawa kecil sambil melirik jaket lusuh pria tua itu. Roni ikut tersenyum tipis, merasa ucapannya berhasil memperjelas situasi. Namun pria tua tersebut tetap tidak bereaksi marah. Ia malah bertanya dengan suara santai. "Berlian ini masuk dari pemasok lama atau pemasok baru?" Roni terdiam sesaat. Pertanyaan itu terdengar terlalu spesifik untuk seseorang yang dianggapnya tidak mengerti perhiasan. "Memangnya kenapa?" balas Roni. "Hanya ingin tahu. Bapak tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Yang penting kan harganya sesuai kemampuan." Kalimat itu terdengar menusuk. Pegawai perempuan tadi kembali melirik Roni dengan ekspresi khawatir. Ia bisa melihat jelas bahwa pelanggan tua tersebut sedang dipermalukan secara halus di depan banyak orang. Tetapi pria tua itu hanya tersenyum samar. "Menarik," katanya pelan. "Yang menarik apa, Pak?" tanya Roni. "Cara Anda melayani pelanggan." Roni terkekeh kecil. "Kami di sini melayani pelanggan serius." "Lalu, menurut Anda, saya bukan pelanggan serius?" Roni tidak langsung menjawab. Ia malah menatap sandal usang pria itu sebelum tersenyum miring. Biasanya pelanggan koleksi premium datang dengan janji temu. Sindiran itu sangat jelas. Pria tua tersebut mengangguk pelan, seolah memahami maksud sebenarnya. Di dalam hati, Roni merasa puas. Baginya, pria sederhana seperti itu seharusnya sadar diri. Ia tidak ingin toko terlihat murahan karena terlalu lama melayani orang yang menurutnya tidak punya uang. Tak lama kemudian, seorang pelanggan wanita dengan tas bermerek masuk ke dalam toko. Penampilannya sangat glamor. Gaunnya elegan, perhiasannya mencolok, dan aroma parfumnya langsung memenuhi ruangan. Mata Roni langsung berbinar. "Sebentar ya, Pak," katanya cepat kepada pria tua itu. Tanpa menunggu jawaban, ia segera berjalan menghampiri wanita tersebut dengan senyum paling ramah yang dimilikinya. "Selamat datang, Bu. Senang bertemu lagi." Nada suaranya berubah total. Hangat, sopan, bahkan terdengar penuh hormat. Wanita itu tersenyum kecil. "Saya mau lihat koleksi cincin terbaru." "Tentu, Bu. Silakan duduk dulu." Roni buru-buru menarikkan kursi, lalu memanggil pegawai lain untuk menyiapkan minuman. Semua dilakukan dengan penuh perhatian. Sementara itu, pria tua berjaket lusuh tadi masih berdiri sendirian di dekat etalase. Tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang menawarkan bantuan. Ia benar-benar diabaikan, seolah keberadaannya tidak penting. Beberapa pelanggan mulai ikut memandang rendah setelah melihat cara Roni memperlakukannya. Ada yang mengira pria itu memang hanya orang biasa yang salah masuk toko mewah. Namun pria tua tersebut tetap tenang. Ia memperhatikan semuanya dengan mata tajam namun wajah yang damai. Cara Roni tersenyum kepada pelanggan kaya. Cara ia berubah ramah hanya karena melihat pakaian mahal. Cara ia meninggalkan pelanggan lain demi seseorang yang terlihat lebih berkelas. Semua itu diperhatikan tanpa satupun protes keluar dari mulutnya. Sesekali pria tua itu melihat etalase berlian di depannya, lalu mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan toko. Seolah sedang menilai sesuatu, atau mungkin sedang mengingat semuanya baik-baik. Sementara Roni semakin sibuk menjilat pelanggan kaya tersebut. "Cincin yang ini cocok sekali untuk ibu," katanya sambil menunjukkan koleksi terbaru. Wanita itu tertawa kecil. "Harganya? 500 juta, Bu, tapi kualitasnya luar biasa." Roni mengucapkannya dengan penuh kebanggaan. Lalu tanpa sadar, matanya melirik pria tua tadi sebentar. Seakan ingin menunjukkan perbedaan antara pelanggan penting dan pelanggan yang dianggap tidak layak dilayani. Pria tua itu menangkap tatapan tersebut. Dan lagi-lagi, ia hanya tersenyum kecil. Roni kini benar-benar melupakan keberadaan pria tua berjaket lusuh itu. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada wanita sosialita yang baru datang beberapa menit lalu. Baginya pelanggan seperti itulah yang pantas mendapat perhatian penuh.
Penampilan glamor, tas bermerek mahal, cincin berlian di jari, dan cara bicara yang menunjukkan kelas sosial tinggi membuat Roni langsung berubah menjadi pegawai paling ramah di toko itu. "Silakan duduk di sini, Bu," katanya sambil menarik kursi empuk dekat meja display utama. Wanita itu duduk anggun sambil meletakkan tas mahalnya di atas meja kaca. Roni buru-buru memberi kode kepada pegawai lain. "Tolong buatkan minuman terbaik untuk Ibu Sandra." "Iya, Mas." Nada suara Roni penuh hormat, bahkan sedikit berlebihan. Senyum di wajahnya terus mengembang, sangat berbeda dibanding cara ia berbicara kepada pria tua tadi. Sementara itu, pria berjaket lusuh masih berdiri di dekat etalase berlian. Tidak ada satupun pegawai yang menghampiri. Beberapa sebenarnya ingin membantu, tetapi mereka tahu Roni adalah pegawai senior yang cukup berpengaruh di toko itu. Tidak ada yang berani membantah sikapnya secara langsung. Pria tua tersebut tetap tenang. Tangannya sesekali masuk ke saku jaket lusuhnya, sementara matanya memperhatikan suasana toko dengan diam. Di sisi lain, Roni mulai mengeluarkan beberapa koleksi cincin premium di depan wanita sosialita itu. "Ini koleksi terbaru kami, Bu. Baru datang minggu lalu," katanya antusias. Wanita itu mengambil salah satu cincin berlian besar lalu mencobanya di jari. "Cantik juga." "Bukan cantik lagi, Bu. Itu sangat cocok untuk Ibu." Roni tertawa kecil, berusaha membuat suasana semakin nyaman. Ia bahkan sampai membungkukkan badan sedikit untuk memperhatikan cincin di tangan wanita tersebut. "Lihat kilau berliannya, Bu. Sangat eksklusif." Wanita itu tampak menikmati pelayanan tersebut. Sesekali ia melirik ke arah cermin kecil di meja sambil tersenyum puas. Di saat yang sama, pria tua tadi perlahan berjalan mendekat lagi ke area display utama. Ia memandang salah satu kalung berlian dengan tenang. "Permisi," katanya pelan kepada Roni. "Saya ingin melihat yang itu sebentar." Roni menoleh sekilas. Namun hanya sekilas. "Oh, tunggu dulu, Pak. Saya sedang melayani pelanggan." Nada bicaranya terdengar ketus. Padahal sejak tadi pria tua itu memang belum selesai dilayani. Pria tersebut mengangguk kecil. Baik. Ia kembali mundur beberapa langkah tanpa protes sedikit pun. Tetapi Roni justru merasa pria itu masih mengganggu suasana. Dalam pikirannya, keberadaan seseorang dengan penampilan sederhana di dekat pelanggan kelas atas bisa membuat citra toko terlihat turun. Akhirnya ia berkata lagi sambil tetap tersenyum kepada wanita sosialita itu. "Pak, kalau hanya mau lihat-lihat, mungkin bisa menunggu di sana dulu." Ia menunjuk area lain di ujung toko, jauh dari koleksi premium. Ucapan itu cukup keras hingga beberapa pelanggan mendengarnya. Pria tua tersebut memandang Roni sesaat. "Kenapa saya harus pindah?" tanyanya tenang. Roni tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh sindiran. Karena area ini khusus pelanggan yang sedang transaksi serius. Kalimat itu membuat suasana mendadak canggung. Salah satu pegawai perempuan tampak menunduk tidak nyaman. Ia tahu jelas Roni sedang mempermalukan pria tua tersebut secara terang-terangan. Namun wanita sosialita di depan Roni malah tersenyum kecil, seolah menikmati situasi itu. Pria tua tadi menatap etalase sebentar, sebelum akhirnya melangkah pelan menjauh. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada bantahan. Justru ketenangannya membuat beberapa orang diam-diam merasa bersalah melihat perlakuan Roni. Tetapi Roni sama sekali tidak peduli. Baginya, pelanggan kaya jauh lebih penting. Ia kembali sibuk menjelaskan koleksi berlian kepada wanita sosialita tadi. "Kalau Ibu suka yang elegan, saya sarankan koleksi limited edition ini." Ia membuka kotak hitam mewah berisi kalung berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu toko. Mata wanita itu langsung berbinar. "Wah, bagus sekali. Ini hanya ada 2 di Indonesia, Bu." Roni berbicara dengan penuh semangat, seolah sedang menawarkan harta paling langka di dunia. Sementara itu, di sudut toko, pria tua berjaket lusuh duduk perlahan di sofa tunggu kecil yang jarang dipakai pelanggan. Tangannya bertumpu pada tongkat kayu sederhana yang sejak tadi dibawanya. Ia memperhatikan semuanya dalam diam. Cara Roni tertawa berlebihan. Cara ia membungkuk hormat kepada pelanggan kaya.
Cara ia berubah ramah hanya karena melihat penampilan mahal. Dan yang paling jelas, cara ia memandang rendah orang yang terlihat sederhana. Pria tua itu menghela napas pelan. Matanya lalu mengarah ke logo besar toko Mahkota Permata yang tergantung di dinding belakang kasir. Tatapannya berubah sedikit dalam, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Tak lama kemudian, pegawai perempuan tadi memberanikan diri mendekat ke sofa tempat pria tua itu duduk. "Maaf ya Pak," katanya pelan. "Mau saya bantu lihat koleksi lain?" Pria tua itu menoleh, lalu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, terima kasih." Pegawai itu tampak ragu sebelum akhirnya berkata lagi dengan suara kecil. "Jangan dimasukkan ke hati." Pria tua tersebut tersenyum tipis. "Tenang saja." Jawaban itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat pegawai perempuan tadi merasa semakin tidak enak. Karena sejak awal, pria tua itu sama sekali tidak menunjukkan sikap buruk. Ia sopan, tenang, dan berbicara dengan lembut. Namun justru diperlakukan seperti pengganggu. Di sisi lain, Roni semakin sibuk memuji pelanggan kayanya. "Kalau ibu memakai kalung ini di acara pesta, pasti semua orang langsung melihat." Wanita itu tertawa senang. "Kamu pintar sekali bicara ya." Roni ikut tertawa kecil. "Karena saya tahu mana pelanggan istimewa, Bu." Kalimat itu meluncur begitu saja. Namun tanpa disadari, pria tua di sudut ruangan mendengarnya dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis di wajahnya perlahan memudar. Suasana di dalam toko emas Mahkota Permata semakin ramai menjelang sore. Cahaya lampu kristal memantul di setiap sudut ruangan, membuat kilau perhiasan terlihat semakin mewah. Tawa kecil para pelanggan bercampur dengan suara halus percakapan pegawai yang sibuk menawarkan berbagai koleksi emas dan berlian. Namun di tengah keramaian itu, pria tua berjaket lusuh masih duduk sendirian di sofa kecil pojok ruangan. Tidak ada lagi yang memedulikannya. Roni benar-benar menganggap pria itu bukan calon pembeli. Fokusnya hanya tertuju pada wanita sosialita yang sejak tadi mencoba berbagai koleksi berlian premium. Bahkan setiap kali pria tua itu melirik ke arah etalase utama, Roni justru menunjukkan ekspresi tidak suka. Baginya, keberadaan pria sederhana itu hanya merusak suasana eksklusif toko ini. "Yang ini saya bungkus saja," kata wanita sosialita sambil menunjuk sebuah cincin berlian besar. "Pilihan yang sangat tepat, Bu," jawab Roni cepat. Wajahnya langsung berbinar penuh semangat. Tangannya bergerak lincah mengambil kotak perhiasan eksklusif berlapis beludru hitam. "Cincin ini memang paling cocok untuk pelanggan berkelas seperti ibu." Wanita itu tersenyum puas mendengar pujian tersebut. Sementara Roni sibuk memproses transaksi, pria tua di sudut ruangan perlahan berdiri. Gerakannya tenang. Ia merapikan sedikit jaket lusuhnya, lalu berjalan pelan menuju area etalase utama sekali lagi. Langkahnya pelan, tetapi cukup membuat beberapa pelanggan kembali melirik. Roni yang melihat itu langsung menghela napas kesal. Dalam hati ia berkata, "Masih juga belum pergi." Pria tua tersebut berhenti di depan etalase berlian yang tadi sempat dilihatnya. Tatapannya memperhatikan satu persatu koleksi cincin dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Roni akhirnya mendekat sambil membawa ekspresi dingin. "Masih mau lihat lagi, Pak?" tanyanya. Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan kesabaran. Pria tua itu menoleh perlahan. "Iya," jawabnya singkat. Roni tersenyum tipis, tetapi senyum itu lebih mirip sindiran. "Kalau memang mau beli, saya bisa bantu. Tapi kalau hanya melihat-lihat dari tadi, kasihan pelanggan lain yang benar-benar ingin transaksi." Ucapan itu cukup keras hingga beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan lagi. Salah satu pegawai perempuan tampak semakin tidak nyaman mendengarnya. Ia bisa melihat jelas bahwa Roni sengaja mempermalukan pria tua itu di depan banyak orang. Tetapi pria tersebut tetap tenang. Ia malah kembali melihat cincin berlian di dalam etalase sebelum berkata pelan, "Toko
Lalu pria tua itu berkata pelan, "Sejak tadi, saya memperhatikan cara Anda bekerja." Roni mengernyit. "Maksud Bapak?" "Tidak apa-apa." Pria itu tersenyum kecil. "Saya hanya belajar sesuatu." Roni terkekeh kecil. "Belajar apa?" Pria tua itu memandang sekeliling toko. Matanya menyapu para pegawai, etalase mewah, dan pelanggan yang lalu lalang. Kemudian ia berkata dengan suara tenang, "Pelayanan lebih berharga daripada emas." Ucapan itu sederhana, tetapi entah mengapa membuat suasana di sekitar mendadak sunyi beberapa detik. Roni sendiri malah tersenyum miring. "Kalau begitu, semoga Bapak menemukan pelayanan yang cocok." Nada. Sementara itu Roni malah tertawa kecil sambil kembali ke meja kasir. "Akhirnya pergi juga," gumamnya. Ia lalu menoleh kepada pegawai perempuan tadi. "Lain kali, jangan terlalu dilayani orang seperti itu." Pegawai itu terdiam. "Maksud Mas Roni?" Roni mendekat sedikit sambil mengecilkan suara. "Kamu belum ngerti. Orang kayak begitu cuma bikin buang waktu." "Tapi beliau sopan." "Sopan doang gak cukup," potong Roni cepat. "Kalau gak punya uang, buat apa lama-lama di toko premium?" Kalimat itu membuat pegawai perempuan tadi semakin tidak nyaman. Namun Roni justru merasa dirinya benar. Ia bahkan mulai menceritakan kejadian tadi kepada pegawai lain sambil tertawa kecil. "Tadi dia lihat cincin hampir 400 juta, padahal sendal aja udah tipis begitu." Beberapa pegawai ikut tertawa canggung, meski tidak semuanya benar-benar setuju. Roni semakin percaya diri. Baginya, instingnya tidak pernah salah soal orang. Ia yakin pria tua tadi hanyalah orang biasa yang penasaran masuk ke toko mewah. Tidak lebih, tidak kurang. Namun di luar dugaan semua orang di dalam toko itu, tepat di seberang jalan, pria tua berjaket lusuh tadi ternyata belum benar-benar pergi jauh. Ia berdiri di dekat trotoar sambil memandang bangunan Mahkota Permata dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang. Matanya memperhatikan logo besar toko itu cukup lama. Lalu perlahan sebuah mobil hitam mewah berhenti di pinggir jalan tepat di depannya. Seorang sopir turun cepat dan membukakan pintu belakang dengan penuh hormat. "Pak," katanya sopan. Pria tua itu hanya mengangguk kecil sebelum masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup perlahan. Keesokan paginya, suasana di toko emas Mahkota Permata terasa berbeda dari biasanya. Bahkan sejak pintu toko belum dibuka penuh, para pegawai sudah mondar-mandir dengan wajah tegang. Beberapa sibuk membersihkan etalase berkali-kali, sebagian lain merapikan susunan perhiasan yang sebenarnya sudah terlihat sempurna sejak tadi pagi. Roni yang biasanya datang santai, kini terlihat jauh lebih rapi dari biasanya. Rambutnya disisir licin dengan tambahan minyak rambut yang aromanya cukup menyengat. Kemeja putihnya baru, dasinya terpasang sempurna, bahkan sepatunya mengilap seperti baru dipoles. Ia baru saja selesai memeriksa display cincin berlian ketika suara langkah cepat terdengar dari arah kantor belakang. Pak Hendra, pemilik toko, keluar dengan wajah serius. "Semua sudah siap?" tanyanya cepat. "Sudah, Pak," jawab beberapa pegawai hampir bersamaan. Pak Hendra mengangguk singkat, tetapi wajahnya masih terlihat tegang. Ia memeriksa satu persatu sudut toko, seperti seseorang yang sedang menunggu tamu sangat penting. Roni mendekat. "Memangnya siapa yang mau datang, Pak?" tanyanya penasaran. Pak Hendra menoleh cepat. "Kalian semua harus jaga sikap hari ini." Nada suaranya terdengar serius. "Kenapa, Pak?" "Kita kedatangan tamu penting." Kalimat itu langsung membuat beberapa pegawai saling pandang. Roni bahkan terlihat semakin antusias. "Investor, Pak?" Pak Hendra menarik napas pelan sebelum menjawab. "Bukan investor biasa." Roni mengernyit. "Maksudnya?" Pak Hendra mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara lebih kecil. "Beliau pemilik jaringan toko perhiasan terbesar di negara ini." Mata Roni langsung membesar. Semua pegawai yang mendengar ikut terkejut.
Nama pria itu sebenarnya sangat terkenal di dunia bisnis perhiasan. Banyak toko emas besar bergantung pada jaringan dan kerjasamanya. Bahkan kabarnya, ia sedang mencari beberapa toko untuk dijadikan partner utama distribusi berlian premium. Dan pagi ini, orang sebesar itu akan datang langsung ke Mahkota Permata. Kalau kita bisa bikin beliau puas, lanjut Pak Hendra, masa depan toko ini bisa berubah. Roni langsung tersenyum lebar. Tenang saja Pak, saya yang akan layani langsung. Pak Hendra mengangguk singkat. Pastikan tidak ada kesalahan. Kalimat itu membuat seluruh pegawai semakin tegang. Selama hampir 1 jam berikutnya, toko terasa sangat rapi dan penuh kesiapan. Setiap pegawai berdiri dengan posisi terbaik. Bahkan minuman khusus tamu penting sudah disiapkan di ruang VIP. Roni sendiri terlihat paling bersemangat. Dalam pikirannya, ini kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya. Ia membayangkan pria penting itu pasti datang dengan jas mahal, jam tangan mewah, pengawal, atau setidaknya penampilan yang menunjukkan status tinggi. Kalau sampai cocok sama pelayanan saya, pikir Roni dalam hati, bisa-bisa saya naik jabatan. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti terdengar dari depan toko. Semua pegawai otomatis menoleh. Sebuah mobil hitam mewah terparkir tepat di depan pintu utama. Napas Roni langsung tertahan. Itu pasti dia, bisiknya. Pak Hendra buru-buru merapikan jasnya sebelum berjalan cepat menuju pintu masuk. Seluruh pegawai ikut berdiri lebih tegak. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang supir turun dulu lalu membukakan pintu belakang dengan hormat. Dan detik berikutnya, Roni merasa seluruh tubuhnya membeku. Pria yang keluar dari mobil itu adalah sosok yang sangat dikenalnya. Jaket coklat lusuh, wajah tua penuh garis usia, tatapan tenang. Pria yang kemarin berdiri sendirian di toko dan diperlakukan seperti pengganggu. Pria tua yang ia remehkan sepanjang hari. Kini berdiri tepat di depan toko dengan sikap tenang. Wajah Roni langsung pucat. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Pegawai perempuan yang kemarin sempat merasa kasihan kepada pria itu ikut membelalak kaget. Sementara Pak Hendra langsung berjalan cepat menghampiri pria tua tersebut dengan wajah penuh hormat. "Selamat datang Pak Surya," ucapnya sambil menjabat tangannya dengan kedua tangan. Pria tua itu tersenyum kecil. "Pagi. Merupakan kehormatan besar Bapak bisa datang langsung ke toko kami." Pak Hendra bahkan sedikit membungkukkan badan. Roni yang melihat itu mulai merasakan lututnya melemas. Pak Surya. Nama itu langsung menghantam pikirannya keras. Semua orang di industri perhiasan tahu siapa beliau. Pemilik jaringan distribusi berlian terbesar. Pebisnis besar yang sangat dihormati. Dan orang yang kemarin ia hina secara terang-terangan. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Roni. Pria tua itu lalu perlahan mengangkat pandangan ke arah dalam toko. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan tenang sebelum akhirnya berhenti tepat pada Roni. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada ekspresi dendam. Justru ketenangan itu yang membuat dada Roni terasa semakin sesak. Pak Hendra yang belum menyadari apapun langsung berkata penuh semangat. "Mari masuk Pak, kami sudah menyiapkan semuanya." Pak Surya mengangguk kecil lalu melangkah masuk ke dalam toko. Setiap langkahnya terasa membuat suasana semakin menegangkan. Beberapa pegawai langsung menundukkan kepala hormat. Roni sendiri berdiri kaku di dekat etalase. Pikirannya mulai kacau. Ia teringat semua ucapannya kemarin. Harga barang di sini mahal sekali. Kalau hanya lihat-lihat, jangan lama-lama. Area ini khusus pelanggan serius. Dan yang paling menusuk. Kalau nggak punya uang, buat apa lama-lama di toko premium?
Semua kalimat itu kini seperti berputar kembali di kepalanya. Ucapan singkat itu membuat udara di dalam toko terasa mendadak berat. Kita bertemu lagi. Kalimat sederhana dari Pak Surya barusan langsung menghantam pikiran Roni seperti palu besar. Tenggorokannya terasa kering. Senyum yang tadi ia coba paksa muncul, kini terlihat kaku dan berantakan. Iya, Pak, jawabnya pelan. Pak Surya berjalan pelan melewati etalase utama tempat kemarin ia berdiri sendirian. Tatapannya singgah sebentar pada cincin berlian yang dulu sempat ia lihat. Lalu tanpa terburu-buru, ia berkata pelan, "Toko ini ternyata lebih ramai hari ini." Pak Hendra tersenyum bangga. "Tentu, Pak, kami selalu menjaga pelayanan terbaik." Kalimat itu membuat jantung Roni terasa seperti jatuh. Pelayanan terbaik. Entah kenapa kalimat itu terdengar seperti tamparan keras baginya. Pak Surya kembali melangkah perlahan. Kemudian, ia berhenti tepat di depan Roni. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Roni berusaha tersenyum, tetapi wajahnya terlihat tegang. Selamat datang, Pak," katanya terbata. Pak Surya memandangnya beberapa detik. Tatapannya tetap tenang seperti kemarin. Namun kali ini Roni tidak lagi merasa dirinya lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia merasa sangat kecil. Lalu perlahan, Pak Surya tersenyum tipis dan berkata, "Kita bertemu lagi." Pak Surya hanya mengangguk kecil sebelum kembali mengalihkan pandangan ke sekeliling toko. Sikapnya tetap tenang, seolah kejadian kemarin hanyalah hal biasa. Tetapi, justru ketenangan itulah yang membuat Roni semakin gugup. Pak Hendra yang berdiri di samping mereka mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. "Kalian sudah pernah bertemu?" tanyanya heran. Belum sempat Roni menjawab, Pak Surya lebih dulu berkata santai, "Kemarin saya sempat datang ke sini." Pak Hendra langsung tersenyum lebar. "Oh begitu, berarti staf kami sudah sempat melayani Bapak." Kalimat itu membuat beberapa pegawai langsung saling pandang dengan canggung. Roni menelan ludah. Sementara Pak Surya memandang etalase berlian di depan mereka sebelum menjawab pelan. "Ya, saya dilayani." Nada suaranya datar. Namun entah kenapa, membuat suasana semakin tidak nyaman. Pak Hendra mulai memperhatikan wajah para pegawainya satu persatu. Ia cukup berpengalaman membaca situasi. Dan ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada masalah?" tanyanya hati-hati. Tidak ada yang langsung menjawab. Roni bahkan tidak berani mengangkat kepala. Pak Surya berjalan perlahan menuju sofa tamu di tengah ruangan, lalu duduk dengan santai. Jaket lusuhnya masih sama seperti kemarin. Penampilannya tetap sederhana, meski semua orang di toko kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Seorang pegawai buru-buru menyajikan teh hangat di depannya. "Terima kasih," ucap Pak Surya ramah. Pak Hendra ikut duduk di hadapannya. "Saya benar-benar merasa terhormat Bapak datang langsung ke toko kami." Pak Surya tersenyum kecil. "Saya memang suka datang langsung." "Kalau boleh tahu, apa Bapak sedang mencari partner baru?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia justru memandang seluruh ruangan toko sekali lagi. Matanya berhenti pada para pegawai yang kini terlihat tegang. Lalu akhirnya Pak Hendra mulai menoleh perlahan ke arah para pegawainya. Kini ia benar-benar yakin ada sesuatu yang terjadi kemarin. Pak Surya melanjutkan dengan tenang. "Karena pelanggan datang bukan hanya membawa uang." Ia berhenti sebentar. "Mereka juga membawa harga diri." Pegawai perempuan yang kemarin sempat membantu pria tua itu perlahan menundukkan kepala.
Kata-kata itu terasa sangat dalam setelah semua yang terjadi. Pak Hendra kini mulai terlihat serius. Pak, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Roni merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Namun sebelum ia sempat bicara, Pak Surya lebih dulu tersenyum kecil. Saya sengaja datang kemarin tanpa memberitahu identitas saya. Pak Hendra tampak bingung. Sengaja? Saya suka melihat pelayanan asli sebuah toko. Pak Surya menyandarkan tubuhnya perlahan di sofa. Kalau saya datang memakai jas mahal dan dikawal banyak orang, semua pasti bersikap sempurna. Tidak ada yang berani menyela. Tapi saya lebih tertarik melihat bagaimana seseorang diperlakukan ketika ia terlihat biasa saja. Kalimat itu menusuk Roni tepat di dadanya. Ia langsung teringat bagaimana dirinya memandang rendah jaket lusuh Pak Surya, sandal usangnya, dan penampilannya yang sederhana. Padahal orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah salah satu pebisnis terbesar di industri perhiasan. Pak Surya melanjutkan dengan nada tetap tenang. Sudah bertahun-tahun saya berpakaian seperti ini kalau sedang melakukan penilaian. Pak Hendra tampak semakin tegang. Penilaian? Saya sedang mencari toko yang pantas menjadi partner utama distribusi berlian baru kami. Kalimat itu langsung membuat seluruh pegawai menahan napas. Semua orang tahu betapa besar proyek tersebut. Jika berhasil mendapat kerjasama itu, Mahkota Permata bisa berkembang berkali-kali lipat. Namun kini, suasana justru terasa mengerikan karena semua orang mulai memahami arah pembicaraan Pak Surya. Saya datang kemarin sebagai pelanggan biasa, lanjutnya. Dan saya mendapat pengalaman yang menarik. Pak Hendra langsung menoleh tajam ke arah pegawai-pegawainya. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang menjawab. Roni bahkan mulai berkeringat dingin. Pak Surya memandang Roni sebentar sebelum berkata pelan. Saya sempat melihat beberapa koleksi cincin. Roni menunduk. Saya juga sempat bertanya tentang kualitas berlian. Tidak ada suara. Tapi sepertinya penampilan saya lebih menarik perhatian dibanding pertanyaan saya. Kalimat itu membuat wajah Roni semakin pucat. Pak Hendra kini mulai kehilangan kesabarannya. Roni! Suara itu terdengar berat. Roni perlahan mengangkat kepala. Iya, Pak. Jelaskan. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di toko itu, Roni merasa benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia mencoba bicara, tetapi bibirnya gemetar. Saya cuma... Pak Surya tidak memotong. Ia tetap duduk tenang sambil memegang cangkir tehnya. Namun justru sikap tenang itu terasa jauh lebih menekan daripada kemarahan. Roni akhirnya berkata lirih. Saya kira beliau hanya melihat-lihat. Pak Hendra langsung membentak. Lalu kalau cuma melihat-lihat memangnya kenapa? Roni terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa buruk sikapnya sendiri saat didengar orang lain. Pak Surya lalu berkata pelan. Masalah terbesar seseorang bukan saat ia miskin. Semua kembali diam mendengarkan. Tapi saat ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalimat itu membuat suasana toko benar-benar hening. Roni menunduk semakin dalam. Seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh dalam beberapa menit saja. Ia akhirnya sadar. Orang yang kemarin ia hina ternyata bukan pelanggan biasa.
melainkan seseorang yang bisa mengubah masa depan toko itu hanya dengan satu keputusan. Ruangan toko emas Mahkota Permata terasa sangat sunyi setelah kalimat terakhir Pak Surya selesai diucapkan. Masalah terbesar seseorang bukan saat ia miskin, tapi saat ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak ada satupun pegawai yang berani bergerak. Bahkan suara pendingin ruangan yang biasanya hampir tidak terdengar, kini terasa jelas memenuhi kesunyian. Roni masih berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya dingin, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di toko itu, ia benar-benar merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini ia selalu bangga merasa pandai membaca orang hanya dari penampilan. Ia yakin dirinya tahu mana pelanggan yang berharga dan mana yang hanya membuang waktu. Tetapi pagi itu semua keyakinannya runtuh begitu saja. Orang yang ia hina, orang yang ia abaikan, orang yang ia suruh menjauh dari etalase premium, ternyata adalah sosok yang jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah ia layani dengan penuh hormat. Pak Hendra menarik napas panjang sambil memijat pelipisnya. Wajahnya terlihat campuran antara marah, kecewa, dan panik. "Roni?" Suaranya berat. "Apa benar kamu memperlakukan Pak Surya seperti itu kemarin?" Roni menelan ludah. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua orang di ruangan itu sudah tahu jawabannya. Dengan suara pelan ia berkata, "Iya, Pak." Pak Hendra langsung memejamkan mata beberapa detik seperti menahan emosi. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Roni tidak menjawab. Karena sebenarnya, ia baru benar-benar sadar sekarang. Bukan hanya sadar bahwa Pak Surya adalah orang penting, tetapi sadar bahwa dirinya selama ini memang salah. Ia selalu memperlakukan orang berdasarkan pakaian, kendaraan, dan penampilan luar. Ia menganggap keramahan hanyalah untuk pelanggan yang terlihat kaya. Sementara orang sederhana dianggap tidak layak mendapat pelayanan yang sama. Dan kini, akibatnya ada di depan mata. Pak Hendra segera menoleh ke arah Pak Surya dengan wajah penuh penyesalan. "Saya minta maaf sebesar-besarnya, Pak." Pak Surya hanya tersenyum kecil. "Saya tidak marah." Jawaban itu justru membuat suasana semakin berat. Karena semua orang tahu, kekecewaan yang tenang seringkali lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pak Hendra tampak gelisah. "Kami benar-benar tidak mencerminkan pelayanan yang seharusnya." Pak Surya mengangguk pelan. "Saya percaya, setiap toko bisa membuat kesalahan." Kalimat itu sempat membuat wajah Pak Hendra sedikit lega. Namun Pak Surya melanjutkan dengan tenang. "Tapi cara sebuah toko memandang manusia, itu lebih sulit diperbaiki." Ucapan itu langsung membuat hati Roni terasa jatuh. Ia tahu kata-kata itu ditujukan kepadanya, dan ia tidak bisa membantah sedikit pun. Pak Surya kemudian berdiri perlahan dari sofa. Gerakannya tetap tenang dan sederhana seperti pertama kali datang. "Ada banyak toko emas bagus di kota ini," katanya sambil melihat sekeliling ruangan. "Tapi tidak semuanya punya rasa hormat kepada setiap orang yang masuk." Pak Hendra langsung memahami arah pembicaraan itu. Wajahnya pucat. "Pak, soal kerjasama itu?" Pak Surya menatapnya beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Saya rasa saya harus mempertimbangkan ulang." Kalimat itu terasa seperti palu besar yang menghantam seluruh isi ruangan. Beberapa pegawai langsung saling pandang dengan cemas. Mereka tahu betapa pentingnya kesempatan kerjasama tersebut. Dan kini semuanya terancam hilang karena sikap satu orang. Pak Hendra terlihat sangat terpukul. Ia menoleh ke arah Roni dengan tatapan kecewa yang dalam. Namun Roni bahkan sudah tidak sanggup menatap balik.
Ia merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah. Kemarin ia begitu mudah tertawa saat meremehkan pria tua berjaket lusuh itu. Kini ia hanya ingin waktu bisa diputar kembali. Perlahan Roni memberanikan diri melangkah maju mendekati Pak Surya. Semua orang memperhatikannya. Wajahnya kini benar-benar berbeda dibanding kemarin. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa malu. "Pak," suaranya lirih. Pak Surya menoleh tenang. Roni menundukkan kepala dalam-dalam. "Saya minta maaf." Tidak ada yang berbicara. Roni melanjutkan dengan suara gemetar. "Saya salah menilai Bapak." Pak Surya diam mendengarkan. "Saya terlalu melihat penampilan." Kalimat itu keluar dengan berat. Seolah setiap katanya memaksa Roni mengakui keburukan dirinya sendiri. "Saya pikir orang yang terlihat sederhana tidak pantas mendapat pelayanan terbaik." Matanya mulai memerah menahan malu. "Padahal saya bahkan tidak mengenal siapa Bapak." Ruangan kembali sunyi. Lalu Pak Surya berkata pelan, "Bahkan kalau saya bukan siapa-siapa pun, seharusnya tetap diperlakukan baik." Kalimat itu langsung menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Karena itulah inti sebenarnya. Bukan soal jabatan, bukan soal kekayaan, bukan soal ternyata beliau seorang bos besar, melainkan soal menghargai manusia tanpa memandang penampilan mereka. Roni perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami kesalahan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Pak Surya lalu tersenyum tipis. "Saya sudah lama berbisnis," katanya tenang. "Dan saya belajar satu hal." Semua kembali mendengarkan. Emas bisa dibersihkan kalau kusam. Ia berhenti sebentar. Tapi hati yang sombong, kalau tidak disadari, akan merusak semuanya. Roni menunduk lagi. Kata-kata itu terasa jauh lebih berat daripada dimarahi. Pak Surya kemudian melangkah perlahan menuju pintu keluar toko. Pak Hendra segera ikut mengantar dengan wajah penuh penyesalan. Sebelum keluar, Pak Surya berhenti sebentar lalu menoleh ke arah seluruh pegawai. Orang yang datang dengan pakaian sederhana belum tentu tidak mampu. Tatapannya lalu beralih kepada Roni.